Assalamualaikum dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menentukan bagian-bagian teks eksplanasi yang kemudian siswa dapat menyebutkan bagian-bagian pembangkit listrik tenaga air. Masih ingatkah kalian tentang teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi berisi gambaran suatu proses atau peristiwa serta menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, atau budaya. Jadi, teks eksplanasi itu merupakan berisi fakta ya. Kemudian, struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas, yaitu terdiri dari sebab akibat mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dan yang ketiga, interpretasi, yaitu biasa kita sebut dengan penarikan kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya, bacalah teks berikut. Teks ini dapat kalian lihat pada buku tema 4 halaman 6-7 tentang menghasilkan energi listrik. Ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, teksnya berisi tentang, Bu Guru akan bacakan ya, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan berbagai sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Transmisi ini dapat kalian lihat pada nomor 10 ya. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Setelah membaca teks, tuliskan apa yang menjadi topik masalah, deret penjelas, dan yang ketiga, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Setelah kita mempelajari teks eksplanasi, kita akan mempelajari tentang pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat dengan PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan air dengan mengubahnya dari energi potensial menjadi energi kinetik, lalu diubah lagi menjadi energi listrik. Nah, inilah yang kemudian digunakan oleh masyarakat ya. Perubahan energi tersebut sangat bergantung pada jarak jatuhnya air ke turbin dan jumlah air yang mengalir. Jika jarak jatuh air semakin tinggi, maka semakin banyak air yang mengalir turbin sehingga energi yang dihasilkan semakin besar. Adapun tugas berikutnya yaitu
Gambarlah bagian-bagian pembangkit tenaga listrik sesuai dengan gambar di bawah ini. Kemudian, berilah keterangan pada setiap nomor yang ada, nomor 1 sampai nomor 10. Untuk hari ini, Bu Guru ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan.